Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kita berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, baiklah kawan-kawanku sekalian. Setelah kemarin kita banyak membahas mengenai soal-soal seleksi Panwascam tahun 2022. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal seleksi PPK dan PPS terbaru tahun 2022 dengan tema pemilu dan perundang-undangan bagian pertama. Oke, semoga kawan-kawanku semuanya dalam video ini bisa mengambil manfaatnya dan untuk persiapan kita mengikuti seleksi PPK dan PPS tahun 2022. Meskipun pengumuman resminya belum dikeluarkan oleh pemerintah kita, tapi ada baiknya kita mempersiapkan diri kita agar dapat mengikuti seleksi PPK dan PPS tahun ini. Untuk itu, marilah belajar kita dalam video kali ini kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan soal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Soal yang pertama, berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu. Pilihlah di bawah ini yang benar. Ya, jawabannya adalah A. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Soal selanjutnya. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan pemilu itu? Ya, jawabannya adalah poin E, semua jawaban benar. Yaitu tujuan pemilu meliputi 1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib. Yang kedua, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Yang keempat, adalah untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat. Soal berikutnya, kedudukan kantor KPU terletak di? Ya, jawabannya adalah KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dalam artian KPU pusat. Soal selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan? Ya, jawabannya adalah E. Berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Soal selanjutnya, status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota adalah? Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Ya, jawabannya adalah D. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat tetap. Soal selanjutnya,
sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia diatur di dalam? Ya, jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Soal selanjutnya, berapakah jumlah anggota KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS? Ya, jawabannya adalah E. KPU Pusat berjumlah 7 orang, KPU Provinsi 5 orang, KPU Kabupaten Kota 5 orang, PPK 5 orang, dan PPS 3 orang. Soal berikutnya, KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 orang anggota yang berasal dari unsur? Ya, jawabannya adalah E, yaitu 5 anggota berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat. Soal berikutnya, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada? Ya, jawabannya adalah rapat pleno. Soal berikutnya, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali? Ya, jawabannya adalah D. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Di sini, jika kita cermati, jawaban ini jelas kurang tepat karena yang ditanyakan adalah tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota. Soal berikutnya, syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota adalah berikut ini kecuali? Ya, jawabannya adalah A. Pernah menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten Kota. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota adalah berikut ini kecuali? Jawabannya adalah A. Pernah menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten Kota. Masuk ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota kecuali? Ya, jawabannya adalah C. Berpendidikan paling rendah S1. Soal selanjutnya, anggota KPU Provinsi dilantik oleh? Ya, jawabannya adalah KPU.
dalam artian adalah KPU pusat. Soal selanjutnya, anggota KPU kabupaten kota dilantik oleh? Ya, jawabannya adalah KPU provinsi. Yang melantik adalah lembaga yang di atasnya lebih tinggi. Soal berikutnya, institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah? Ya, jawabannya adalah A. KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Soal berikutnya, anggota PPK dan PPS dilantik oleh? Ya, jawabannya adalah KPU Kabupaten Kota yang melantik PPK dan PPS. Soal berikutnya, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena? Ya, jawabannya adalah E. Semua jawaban A, B, C, dan D semuanya benar, yaitu anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena yang pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, yang ketiga berhalangan tetap, dan lainnya. Yang keempat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota KPU. Soal selanjutnya, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena? Ya, jawabannya adalah E. Jawaban B dan C benar, yaitu mengundurkan diri, dan yang C diberhentikan. Karena jikalau hanya sakit tidak menjadi alasan untuk berhenti antar waktu ataupun cuti di luar tanggungan negara. Jadi jawabannya adalah B dan C, yaitu yang dapat memberhentikan anggota KPU adalah mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan, dan yang kedua adalah diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak hormat. Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya terkait hal keuangan, maka KPU bertanggung jawab kepada? Ya, jawabannya adalah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Soal berikutnya, dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada? Ya, jawabannya adalah C. Memberikan laporan kepada DPR dan Presiden. Soal berikutnya, untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk adanya PPK. Apa kepanjangan dari PPK? Ya, jawabannya adalah D. Panitia Pemilihan Kecamatan. Soal berikutnya, PPK berkedudukan di? Ya, jawabannya adalah D. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan. Soal berikutnya, berapa lama masa kerja PPK? Ya, jawabannya adalah A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Jadi, lama masa kerja PPK adalah 6 bulan ditambah 2 bulan, yaitu 8 bulan. Soal selanjutnya, dalam hal terjadinya penghitungan dan pemungutan suara ulang
atau pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? Ya, jawabannya adalah B. PPK dibubarkan paling lambat setelah pemungutan suara adalah 2 bulan. Soal selanjutnya, berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada? Ya, jawabannya adalah A. Saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Kota. Soal berikutnya, anggota PPK adalah sebanyak orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Pertanyaannya, berapa jumlah anggota PPK? Ya, jawabannya adalah C. Jumlah anggota PPK adalah 5 orang. Soal berikutnya, tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi hal-hal di bawah ini kecuali. Ya, jawabannya adalah E. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Karena ini bukan tugas dari KPU, alias tugas dari Bawaslu dan DKPP, Badan Pengawas Pemilu. Soal berikutnya, dalam pemilihan umum kepala daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota paling lambat. Ya, jawabannya adalah B. 3 hari setelah hasil rekapitulasi. Soal selanjutnya, untuk menyelenggarakan pemilu di desa atau nama lain atau kelurahan, dibentuklah adanya PPS. Apa kepanjangan dari PPS? Ya, jawabannya adalah A. Panitia Pemungutan Suara. Soal berikutnya, siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk PPS, membentuk KPPS? Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? Ya, jawabannya adalah PPS. Soal berikutnya, berapa lama masa kerja PPS? Ya, jawabannya adalah B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawabannya adalah B. Jadi lama masa kerja PPS adalah 8 bulan. Soal berikutnya, dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang atau pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? Jawabannya adalah B. 2 bulan setelah pemungutan suara. Oke, baiklah kawan-kawanku sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjut lagi dalam video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Silahkan berikan komentar dan masukan, serta ikuti selalu channel kami ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.